Tutorial Kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-1 dari 27 topik masalah perburuhan sebelum kemerdekaan. Disediakan oleh Global Tutorial. Masa Kerajaan Hindu-Buddha. Pada permulaan tarikh Masehi, di wilayah Asia terdapat dua negara besar yaitu China dan India. Kedua negara ini memiliki pengaruh besar di kawasan Asia. Indonesia pada saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan India. Sekitar tahun 400 Masehi, bermunculan kerajaan Hindu seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Purnawarman dan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Buddha bermunculan seperti Kerajaan Sriwijaya, Shailendra dan beberapa kerajaan lainnya. Peristiwa penting pada era kerajaan Hindu dan Buddha adalah terbangunnya candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan yang dikerjakan oleh masyarakat secara sukarela dan bergotong royong. Sistem sosial pada saat itu telah terstruktur dalam bentuk kasta, meliputi kasta Brahmana sebagai kasta atau golongan masyarakat tertinggi, kemudian kasta Ksatri, kasta Waisya dan kasta Sudra. Kelompok masyarakat pinggiran yang tidak termasuk dalam struktur sosial disebut kelompok paria. Kasta Brahmana merupakan kasta tertinggi terdiri atas tokoh-tokoh rohaniawan yang terdiri atas para pendeta. Kasta Ksatria terdiri atas kelompok bangsawan dan tentara yang dipandang sebagai lapisan kedua tertinggi. Kasta Waisya merupakan kasta pedagang yang dianggap sebagai lapisan ketiga. Kasta Sudra adalah kasta orang-orang biasa atau rakyat jelata. Orang yang tidak berkasta adalah golongan paria. Dengan terbentuknya sistem kasta, terbentuk pula hubungan kerja antara kasta tertinggi dengan kasta terendah. Bagi kasta Brahmana dianggap tabu jika melakukan pekerjaan kasar. Pekerjaan kasar seperti mengangkat batu membangun candi atau pekerjaan pertukangan merupakan pekerjaan yang dianggap pekerjaan rendah dan itu menjadi bagian dari pekerjaan kasta Sudra dan golongan paria. Kelompok masyarakat dalam kasta Sudra dan paria yang tidak berkasta melakukan pekerjaan pada orang yang berkasta. Pola hubungan kerja yang berlaku pada saat itu masuk dalam kategori perbudakan. Pada saat itu kasta Sudra dan paria berkewajiban melakukan segala pekerjaan dan perintah dari kasta di atasnya tanpa punya hak untuk kepentingan pribadinya. Kasta tertinggi memiliki hak penuh pada penguasaan ekonomi serta memiliki kewenangan untuk menentukan nasib para budak termasuk hidup dan matinya para budak. Masa Kerajaan Islam. Setelah Islam masuk ke Indonesia, maka berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Malaka, Demak, Banten, Cirebon, Aceh, Mataram, Makassar dan kerajaan Islam lainnya di Kepulauan Maluku. Pada saat itu pengaruh agama Hindu dan Buddha masih kuat di masyarakat. Di Tanah Jawa misalnya terdapat kelas sosial yang disebut Trah Biru atau garis keturunan bangsawan. Kelompok ini mengidentifikasi dirinya dengan gelar pangeran atau raden yang menunjukkan Trah Biru. Bagi mereka yang bukan keturunan bangsawan atau raja tidak bisa memakai sebutan itu. Bagi yang berada di luar keturunan bangsawan atau raja umumnya merupakan masyarakat biasa yang bekerja sebagai tukang atau petani yang mengabdi kepada majikannya. Dalam buku, Kaweruh Kalang, yang digubah oleh ahli pertukangan Jawa kuno, bahkan menegaskan betapa bentuk rumah untuk kalangan bangsawan memiliki pola arsitektur dan simbolik yang bersifat khusus dan tidak boleh dibangun oleh kelompok masyarakat biasa. Rumah joglo, limasan, serta rumah kampung memiliki bentuk yang khas dan mengidentifikasi derajat penghuninya. Misalnya bentuk umpak, bentuk ukiran, dan bentuk atap itu memiliki ketentuan yang berbeda dan pemakaiannya disesuaikan dengan derajat sosial penghuninya. Rumah joglo misalnya untuk kelas bangsawan, rumah limasan untuk kelas menengah dan rumah bentuk panggung atau rumah kampung itu untuk rakyat biasa. Pola hubungan kerja pada waktu itu meskipun sebutannya bukan budak tetapi praktiknya mirip perbudakan. Karakter para hamba atau abdi raja ini begitu santun dan sangat menghormati majikannya. Mereka lebih banyak melaksanakan kewajiban daripada menuntut haknya sebagai pekerja. Konsep Islam sebagai agama yang mengajarkan persamaan hak hidup antar sesama manusia saat itu belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena terhalang oleh budaya sistem kelas sosial yang sudah berlaku berabad-abad lamanya. Zaman Verenida Ootindise Company, VOC. Pada abad ke-17 dan 18 Indonesia tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang Hindia Timur Belanda, yaitu VOC. Parlemen Belanda pada tahun 1602 memberi hak monopoli perdagangan dan aktivitas di wilayah kolonial Hindia Belanda pada VOC. Markas VOC berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.
VOC bertujuan mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Cara yang ditempuh adalah dengan memberi ancaman kekerasan pada penduduk penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Peristiwa penting pernah terjadi saat penduduk Kepulauan Banda menjual biji pala kepada pedagang Inggris. Pasukan Belanda membunuh dan mendeportasi hampir seluruh populasi Kepulauan Banda. Setelah Pulau Banda dideportasi, kemudian Belanda mendatangkan pekerja dari luar Pulau Banda yang diperlakukan sebagai budak untuk bekerja di perkebunan pala. Mereka dituntut untuk menghasilkan rempah-rempah dalam jumlah besar untuk dibawa ke negeri Belanda. Pola hubungan kerja saat itu belum banyak berubah, yakni berlaku sistem perbudakan. Hak-hak pekerja sama sekali tidak dihormati karena filosofi kerja yang dianut VOC saat itu adalah melakukan eksploitasi besar-besaran di wilayah kolonial Hindia Belanda. Zaman Hindia Belanda dan Jepang. Pada masa Hindia Belanda, kelompok masyarakat berdasarkan pasal 163 Indische Stargeling dibagi ke dalam 3 golongan, meliputi golongan Eropa, golongan Bumi Putera, dan golongan Timur Asing. Golongan Eropa terdiri atas semua orang Belanda, semua orang Eropa lainnya, semua orang Jepang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk pada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum Belanda. Golongan Bumi Putera, yaitu semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli yang tidak beralih pada golongan lain dan yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli. Golongan Timur Asing adalah semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumi Putera. Menurut pasal 131 IS dinyatakan bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum di negeri Belanda, yaitu hukum Eropa dan Eropa Barat. Bagi golongan lainnya yakni Bumi Putera dan Timur Asing berlaku hukum adat masing-masing. Apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial mereka menghendaki, hukum golongan Eropa Barat dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama yakni dengan cara penundukan diri. Dalam lapangan hukum ketenagakerjaan pada periode masa penjajahan terdapat berbagai macam permasalahan antara lain, perbudakan, peruluran, perhambaan, rodi, kerja paksa, dan punale sanksi. Perbudakan. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia meskipun pola hubungan kerja masuk dalam kategori perbudakan namun para pekerja oleh majikannya umumnya disediakan pemodokan, makanan dan lainnya. Pada masa Hindia Belanda, perbudakan sangat keji dan tidak berkepri kemanusiaan. Zaman perbudakan adalah zaman di mana orang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Ciri yang menonjol adalah buruh, tenaga kerja tidak mempunyai hak apapun, bahkan hak atas hidupnya juga ditentukan oleh tuannya. Hal yang dipunyai hanya kewajiban bekerja dan mengikuti perintah dan petunjuk tuannya. Yang sangat menyedihkan pada saat itu adalah belum ada peraturan dari pemerintah yang menetapkan bahwa pemeliharaan budak menjadi kewajiban pemiliknya. Tahun 1817 pemerintah Hindia Belanda mengatur mengenai perbudakan dengan menetapkan peraturan-peraturan sebagai berikut. A. Mengadakan larangan memasukkan budak-budak ke Pulau Jawa. B. Harus diadakan pendaftaran budak. C. Mengadakan pajak atas pemilikan budak. D. Melarang pengangkutan budak yang masih anak-anak. E. Mengadakan peraturan tentang pendaftaran anak budak. Kenyataannya, kelima peraturan tersebut belum dapat merubah nasib para budak. Pada tahun 1825 diadakan perbaikan peraturan yang diharapkan dapat merubah nasib para budak tersebut yang intinya adalah bahwa hubungan pemilik dan budak tidak terletak pada baik buruknya perlakuan pemilik budak, tetapi terletak pada hakikat hukum perburuhan itu sendiri, yaitu mendudukan mereka pada kedudukan yang merdeka secara yuridis, sosiologis dan ekonomis. Secara yuridis berarti budak menjalankan kewajiban dan diberi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Secara sosiologis berarti hak dan kewajiban yang diterapkan tersebut diakui dalam masyarakat. Secara ekonomis berarti hak yang diberikan pada budak tersebut mendapatkan imbalan yang cukup baginya. Mengenai perbudakan ini menggugah Sir Thomas Raffles, Gubernur Jenderal Inggris, tahun 1811 sampai tahun 1816, mendirikan The Java Benevolent Institution pada tahun 1816. Lembaga ini bertujuan untuk menghapuskan perbudakan. Maksud baik Raffles ini ditentang pemilik budak yang berpendirian bahwa penghapusan perbudakan merupakan pelanggaran terhadap hak para pemilik budak. Pendapat ini mengesampingkan pendapat pihak lain yang berbunyi perbudakan adalah kezaliman besar terhadap kemanusiaan, merendahkan manusia menjadi barang milik. Setelah Indonesia kembali diserahkan kepada Belanda,
usaha penghapusan perbudakan yang dirintis oleh Raffles itu mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Stadblad 1817 nomor 42 berisi larangan untuk memasukkan budak-budak ke Pulau Jawa dan tahun 1818 ditetapkan pula Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, yaitu Regeling Reglement 1818. Berdasarkan pasal 115 RR, menetapkan bahwa paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 1860, perbudakan di seluruh Hindia Belanda dihapus. Namun niat baik itu tidak sepenuhnya terwujud. Peruluran mulai terjadi setelah Jampietezunkowen pada tahun 1621 dan 1622 memporak-porandakan Pulau Banda, semua penduduk dibunuh atau diangkut keluar sebagai budak. Tanah yang menjadi kosong dibagi dalam kebun-kebun dan diberikan kepada bekas pegawai company dan orang lain. Orang yang diberi kebun, disebut parkenir atau ulur. Mereka dibantu oleh orang-orang Cina dan para budak diharuskan menanam pala yang harus dijual kepada company dengan harga yang ditetapkan oleh company secara sepihak. Wajib menanam dan menjual tanaman tertentu ini kemudian menjadi bagian dari kultur stelsel yang berlangsung sampai dengan tahun 1863. Perhambaan, pandelingschap yaitu memberikan piutang, gadai pada seseorang, dan bila tidak dapat mengembalikan, maka si penerima gadai harus bekerja pada pemberi gadai sampai hutang dan bunganya terlunasi. Orang yang diberi gadai tadi diperlakukan sebagai hamba maka terwujudlah perhambaan. Saat itu, untuk menebus hal yang digadaikan sebagai jaminan selama belum dilunasi bisa diganti dengan penghambaan pada si pemberi gadai. Perhambaan ini bisa dilakukan langsung oleh si penerima gadai atau orang lain yang diserahkan untuk melakukan kerja sebagai hamba pada si pemberi gadai. Sepanjang gadai belum dilunasi maka perhambaan akan terus dilakukan karena bersifat sebagai jaminan. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk kepentingan orang yang meminjamkan uang itu, bisa juga berfungsi untuk melunasi utangnya ataupun untuk mencicil utangnya dan ada juga hanya untuk membayar bunganya saja. Pola perhambaan ini sesungguhnya sama dengan perbudakaan. Seorang hamba semacam ini tetap berada dalam kekuasaan pemberi pinjaman. Penghapusan perhambaan ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu kira-kira 1 abad. Di beberapa daerah di Tapanuli dan Sulawesi pola perhambaan masih berlaku hingga tahun 1920-an. Rodi, kerja paksa. Kerja paksa atau rodi mula-mula bentuknya adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama antara budak-budak atau anggota masyarakat desa. Namun, karena berbagai alasan dan keadaan, kerja bersama tersebut berubah menjadi kerja paksa untuk kepentingan seseorang dengan menerima upah. Kemudian, kepentingan tersebut beralih lagi yakni untuk gubernemen. Misalnya, pekerjaan untuk mendirikan benteng, pabrik gula, jalan raya seperti antara Anyer sampai Panarukan yang biasa disebut Jalan Daendels, di mana banyak pekerja yang mati. Pada tahun 1813 Raffles berusaha menghapuskan rodi namun usahanya menemui kegagalan. Setelah Indonesia dikembalikan pada Netherlands, kerja rodi bahkan makin diperhebat dan digolongkan menjadi beberapa kelompok yakni A. Rodi gubernemen, yakni budak yang bekerja pada pemerintah Hindia Belanda tanpa bayaran. B. Rodi perorangan, yakni budak yang bekerja pada pembesar-pembesar Belanda atau raja-raja di Indonesia. C. Rodi desa untuk pekerjaan di desa. Proses hapusnya rodi ini memakan waktu yang lama dan pada tahun 1938 rodi baru dapat dihapuskan. Kerja rodi ini sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan Stadblad nomor 10 tahun 1819 yang sesungguhnya sudah mengatur masalah hubungan kerja. Syarat-syarat kerja waktu itu menetapkan A. Setiap perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis dan harus didaftar di kantor keresidenan. B. Pendaftaran baru akan diterima apabila ternyata dalam perjanjian kerja tersebut tidak terdapat unsur-unsur pemaksaan, ancaman pemerasan, dan lain sebagainya dan dengan demikian berarti semua persyaratan kerja harus mempunyai kelayakan. C. Pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja itu harus dilakukan oleh residen dan para pengawas pajak terutama untuk mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perjanjian-perjanjian kerja tersebut. D. Jangka waktu perjanjian paling lama 5 tahun. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada pada waktu itu sulit untuk mendapatkan buruh disebabkan adanya kerja rodi maka pemerintah terpaksa mencabut peraturan di atas dan menggantikannya dengan Stadblad 1838. Berdasarkan peraturan ini pengusaha diberikan kekuasaan untuk mengadakan perjanjian kerja dengan penguasaan kepala desa. Para kepala desa diberikan hak untuk mengerahkan penduduk agar mau bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan. Punale sanksi.
Punale Sangsi merupakan perkembangan kerja Rodi untuk gubernemen yaitu penguasa pemerintah Hindia Belanda yang menyewakan tanah pada orang-orang swasta, bukan orang Indonesia asli. Guna menggarap tanah yang disewakan tersebut gubernemen mengambil pekerjanya dari Rodi desa dengan menghubungi kepala desa yang bersangkutan. Pekerja dipekerjakan pada tanah yang disewakan. Mereka dikontrak selama 5 tahun dengan kontrak kerja secara tertulis. Perjanjian kontrak tersebut memuat tentang a. Besarnya upah, b. Besarnya uang makan, c. Perumahan, d. Macamnya pekerjaan, e. Penetapan hari kerja. Penetapan hari kerja tersebut diatur, agar supaya orang yang dipekerjakan pada tanah-tanah swasta mempunyai kesempatan untuk mengerjakan sawahnya. Pada tahun 1870 lahirlah Agarisewet yang mendorong tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar seperti perkebunan karet, tembakau, cengkeh dan sebagainya. Sehubungan dengan tumbuhnya perkebunan-perkebunan tersebut, masalah perburuhan menjadi semakin penting karena semakin banyak buruh yang dipekerjakan. Namun, juga ada yang menolak untuk dikirim ke perkebunan di Sumatera Timur yang ditanami tembakau. Orang yang menolak untuk dipekerjakan di perkebunan dipidana dengan hukuman badan yang disebut dengan Poenale Sangsi. Poenale Sangsi tersebut mendapat pertentangan dari Parlemen Belanda di Nederland dengan pernyataannya sebagai berikut. Kalau buruh di Indonesia menyalahi perjanjian, melakukan kesalahan maka tidak seharusnya dipidana dengan pidana yang mengarah pada hukuman badan, khususnya di daerah Sumatera Timur. Pernyataan ini kemudian diwujudkan dengan dikeluarkannya Coeli Ordonanti pada tahun 1880, yaitu peraturan yang digunakan untuk buruh jangan sampai diberi pidana yang mengarah pada pidana badan. Maka ketentuan Punale Sangsi berubah yakni apabila pekerja karena meninggalkan atau menolak melakukan pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima dengan pidana denda Rp16 hingga Rp25,00 atau dengan kerja paksa selama 7 hari hingga 12 hari. Pada tahun 1930 keadaan buruh di Sumatera Timur tambah buruk karena ada pemerasan, penganiayaan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penguasa. Kemudian tahun 1904 dibentuk instansi pengawasan perbudakan, Arbeitsinspektie. Baru pada tanggal 1 Januari tahun 1942 Poenale Sangsi lenyap dari dunia perburuhan di perkebunan Indonesia. Demikianlah materi topik ke-1 tutorial kuliah hukum ketenagakerjaan. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.